Hello, good morning everyone. Welcome back to English class with Ma'am Rose. How are you there? Ma'am, hope you are all doing good. Well, before we start our lesson today, let's pray first. Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Inggris masih dengan Ma'am Rose ya. Senang sekali hari ini bisa bertemu walaupun lewat video. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Okay, now you have to prepare your stuff, textbook, notebook, and a pen. Sekarang siapkan buku tulis, buku paket bahasa Inggris, dan juga pulpennya ya. Okay, so today we are going to learn about, hari ini kita mau belajar tentang apa? Okay, kita masih di lesson 8, I went swimming. Last week we have learned about a place to go. Jadi minggu lalu kita sudah belajari nama-nama tempat yang kita akan kunjungi saat kita liburan ya. Pastinya kalian sudah tahu kan ya nama-nama tempat tersebut dalam bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan praktekkan bagaimana cara bertanya ketika kamu menanyakan bagaimana liburan temanmu, menceritakan pengalamanmu saat libur, ya, dan juga akan belajar cara mengajak teman akan pergi libur kemana dan juga bagaimana responsnya, ya. Oke. Jadi, Mem akan jelaskan satu persatu. Mohon anak-anak untuk dengarkan dengan baik. Nanti akan ada tugas di akhir video. Okay? Okay, as Mem said before, that today we are going to learn about how to ask someone. Jadi di awal tadi Mem sudah bilang bahwa hari ini kita akan belajari bagaimana cara menanyakan teman untuk berlibur kemana atau mengajak, atau mungkin kamu punya rekomendasi untuk liburan kemana ya. Jadi ini termasuk holiday planning atau juga disebut asking opinion or persuade ya. Jadi persuade itu artinya mengajak ya, mengajak atau merekomendasikan teman misalnya mau kemana, misalnya mau ke pantai ya, atau menanyakan pendapat teman kira-kira mau liburan kemana. Oke, bagaimana caranya? Sekarang Mem akan praktekkan dulu percakapan berikut ini. Let's go to the beach next holiday. What do you think? Wait, why don't we go to the mountain? That's a good idea. Oke, jadi pembicara pertama mengatakan let's go to the beach next holiday. What do you think? Nah, let's go to the beach next holiday ini adalah kalimat mengajak. Ya. Nah, sedangkan what do you think artinya adalah bagaimana menurut Anda. Berarti dia meminta pendapat, asking opinion. Ya. Oke. Nah, pembicara kedua mengatakan, wait, tunggu sebentar. Dia merespon, ya, dia menjawab, why don't we go to the mountain? Dan dia mengatakan pendapatnya, ya, dia merekomendasikan tempat untuk berlibur, ya. Pembicara kedua bilang, that's a good idea. Oh, ide yang bagus, ya. Jadi ketika kita diajak temen, misalnya mau ke pantai dan kamu pengennya ke gunung, jadi kamu bisa mengatakan seperti yang menjelaskan barusan, ya. Oke. The next is asking for and giving information about past holiday. Nah,
Asking and giving information about past holiday, misalnya bagaimana kamu menanyakan liburan teman kita tadi, misalnya kamu liburannya kemana, kamu kemarin liburannya ngapain gitu ya, atau bagaimana liburannya kemarin, pengalaman liburnya kamu tanya. Nah, untuk itu Mem jelaskan dulu saat kita menanyakan atau memberikan informasi tentang liburan kita atau kegiatan kita yang sudah dilakukan, kita bisa menggunakan simple past. We can use simple past to tell our past activities. Jadi kita bisa menggunakan simple past tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menceritakan kegiatan yang sudah dilakukan di masa lampau. Jadi kamu bisa menggunakan simple past. Terus kamu tambahkan adverb of time seperti yesterday, last week, last holiday, 2 days ago. And untuk bertanya, kamu bisa menggunakan question tag 5W1H dalam bahasa Indonesia seperti what did you do on last holiday? Ya, apa yang kamu ngapain sih pas liburan lalu, minggu lalu bisa ya. Atau how was your holiday? Menanyakan pengalaman liburnya, macam-macam kan ya. Bisa menyenangkan, melelahkan, membosankan liburannya. Oke. Where did you go last holiday? Where? Di mana? Menanyakan tempat. Kamu kemana? Kamu kemana waktu liburan lalu? Ya. Misalnya kamu bisa menjawab, I went to the mountain last holiday. Saya pergi ke gunung atau saya pergi ke pantai atau ke mall ya. Dan bisa yang lain juga. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, ini catatannya simple past itu adalah untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau atau yang sudah lewat atau telah berakhir di masa lampau ya. Oke, berikut adalah bisa kalian catat, ini adalah rumus simple past tense. Ini bonus dari Mem. Oke, kalian bisa tahu rumus simple past tense-nya. Subject plus verb to plus object. Ini untuk kalimat positifnya. Kalimat positif itu seperti pernyataan ya. Misalnya Nurul and her family went hiking in the mountain. When di sini adalah kata kerja kedua dari go, artinya pergi. Oke? The next is kalimat negatif. Negative sentence. Rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1. Atau bisa juga kita subject plus to be, was, and were plus not. Contoh, Nurul and her family did not go hiking in the mountain. Jadi di kalimat negatif ini kita menggunakan verb 1, sedangkan kalimat positif tadi kita menggunakan verb 2. Jadi di sini go di sini adalah kata kerja pertama dari when. Oke? Coba selanjutnya adalah interrogative sentence, kalimat tanya ya. Kalau kita bertanya itu menggunakan rumus did plus s. S di sini adalah subjek. Subjek itu apa? I, you, they, we, atau juga she, he, it. Ya, itu namanya subjek. Verb 1 ya, sama kayak kalimat negatif tadi, dia menggunakan verb 1, kata kerja pertama. Contoh, did Nurul and her family go hiking in the mountain last holiday? Jadi, apakah Nurul dan keluarganya pergi hiking ke gunung di liburan lalu? Ya, jadi itu dia sedikit penjelasan dari Mem ya. Kalian bisa baca di Google atau di buku lainnya ya. Oke. Jadi setiap kita mengeluarkan kalimat atau menyatakan sesuatu itu harus sesuai aturannya biar apa yang kita sampaikan ke orang itu dipahami. Oh, ini maksudnya ini ya. Oke. Oke, sekarang contoh percakapannya ya. Hi Seta,
What did you do last holiday? I went snorkeling at the beach with my family. Pembicara pertama bilang, "Hai, Seta, kamu kemana di liburan lalu?" What did you do last holiday? Dia meminta pembicara kedua ini untuk menceritakan apa yang dia lakukan di liburannya. Pembicara kedua menjawab, I went snorkeling. Saya pergi snorkeling ke pantai dengan keluargaku. Ini responsnya. Oke, practice time. Sekarang silakan praktekkan dialog yang ada di buku halaman 133. Anak-anak boleh menambahkan nama tempat liburan kalian atau kegiatan saat liburnya ngapain atau mengunjungi tempat apa saja boleh. Jadi tidak harus menggunakan kalimat atau tempat yang ada di buku ya. Kalian boleh pakai sesuai dengan liburan kalian kemana ya. Oke, Mem tunggu videonya ya di classroom. Jangan lupa untuk dikumpulkan, penting sekali untuk nilai kita dan juga penting sekali untuk dipraktekkan agar kita bisa menggunakan di setiap harinya di saat kita mau menanyakan teman kita ya. Bisa menggunakan bahasa Inggris atau teman kita mengajak kita menggunakan bahasa Inggris, kamu sudah paham apa maksudnya. Oke? Thank you for attention. Thank you for listening to Ma'am. Jadi terima kasih sudah mendengarkan Ma'am hari ini ya. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan Ma'am. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Thank you. Bye bye.